anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 mengenai pemimpin idolaku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang kedua, mengetahui peran Indonesia di ASEAN. Dan yang ketiga, mengetahui hal-hal pokok dalam pidato. Nah, tahukah kamu, pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya untuk berbuat baik. Ayo membaca. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut ini. Judulnya Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju, begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore, terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, Pak Weli membicarakan idenya dengan guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RT dan Ketua RW dimintanya untuk datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya?
Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang-pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan keinginan. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Sekarang diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Karena kepala sekolah mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah dan dalam mengambil tindakan, mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Yang nomor 2, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Coba jelaskan. Sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan dengan tidak membedakan asal-usul murid, sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Yang ketiga, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Coba jelaskan. Sudah menerapkan nilai kerakyatan. Dengan kemampuan Pak Weli mengetahui karakter masing-masing siswa, kemampuan ini yang hanya dapat diperoleh dengan berbaur atau menyatu dengan murid-murid. Yang keempat, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Kepala sekolah juga ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikut sertakan dalam lomba pidato di kota. Nah, untuk nomor 5, 6, dan 7, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing ya. Nah, berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Buatlah dalam kotak berikut ini ya. Kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Sekarang tulislah perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Silakan kalian tuliskan pada kotak yang tersedia ya. Nah, sekarang ayo membaca. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi
oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, sekarang ayo menulis. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Tuliskan tugasmu, lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru. Lakukanlah secara bergantian ya. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Ayo mencoba. Bersama kelompokmu carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut, mulai dari pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, serta pariwisata. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Misalnya yang pertama dalam bidang pendidikan, pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, mengimplementasikan ASEAN Credit Transfer System atau ACTS. Lalu dalam bidang pangan, sebagai negara penyedia cadangan pangan ASEAN, menyediakan kerangka kerja ketahanan pangan terbatu ASEAN atau AIFS. Nah, dalam bidang sosial, kesehatan, dan pariwisata, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu, tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang, ayo menulis. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu agar membaca. Ingatlah teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut, mulai dari salam pembuka yang berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Lalu pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Lalu yang ketiga berisi inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Lalu ada penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Kemudian ada salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Tuliskan dalam kotak berikut ini ya. Diskusikan bersama orang tuamu. Dan tanyakanlah kepada gurumu jika ada yang ingin ditanyakan. Sekarang ayo renungkan. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Pengetahuan apa yang dapat kumanfaatkan dalam kehidupanku sehari-hari? Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kerjasama dengan orang tua, bersama orang tuamu, carilah berita atau gambar tentang peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN. Tetap semangat ya dan terus belajar. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga
Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta berdoalah setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.